Hola Mina! Video kali ini adalah lanjutan alur cerita anime Black Clover season terbaru, yaitu episode 192. Setelah melawan Ichika dan kalah telak, Asta disembuhkan Fumito dan dia melanjutkan pelatihannya di Hinokuni. Kini 3 anggota Seven Ryuzen lainnya datang melakukan latih tanding juga dengan Asta. Mereka adalah Imari Komari, Okada Zaemon, dan Hanegatsuji Jozo. Mereka pun dengan mudah mengalahkan Asta menggunakan Z10 mereka masing-masing, dan Asta pun kembali terkapar. Zaemon berkata, "Jadi ini yang dibicarakan Ryuya sama, kau orang asing ya? Selamat datang di negeri matahari terbit." Jozo yang saat itu berada di atas pohon berkata, "Sepertinya kaulah yang membuat dia jadi pingsan." Sementara Komari menghampiri dan jongkok di samping Asta sambil berkata, "Wow, sepertinya warna rambutmu itu alami ya." Lalu Fumito pun menghampiri Asta karena dia akan menyembuhkan Asta lagi. Di sini Komari benar-benar tertarik kepada Asta. Dia terus saja berbicara dengan Asta yang saat itu berada di dalam ikan milik Fumito. Komari memang tertarik dengan penampilan orang luar negeri dan memodifikasi kostum kunoichi-nya dengan gaya asing. Komari berkata, "Apakah semua orang di negerimu memiliki rambut seperti itu? Karena punyaku ini diwarnai sendiri." Asta menjawab, "Tidak, ada juga warna perak, jingga dan warna yang lainnya." Komari sangat antusias mendengar jawaban Asta itu. Sementara Jozo berkata, "Imari, apa yang kau lakukan dengan riasan wajahmu dan baju Nora itu? Kau mengaku sebagai kunoichi, tapi penampilanmu jelas sekali tidak seperti kunoichi." Imari berkata, "Kau yang menggunakan topeng aneh bisa-bisanya mengatakan hal itu. Maksudku, kau pun terlihat mencolok sekali, Josochi. Terkadang kau harus melupakannya dan tidak usah banyak berpikir tentang hal ini, oke?" Jozo berkata, "Apa kau tidak malu seperti itu? Sudah, tidak usah berbicara lagi. Kau membuat orang lain salah paham dengan kebudayaan orang di negeri ini." Lalu Imari dengan semangatnya berkata, "Yang kurang dari negeri ini yaitu semangat. Oleh karena itu, aku ingin membuat semua orang bersemangat." Fumito berkata, "Ya, siapa tahu penampilanmu itu akan ngetren." Jozo berkata, "Itu sangat mengerikan." Komari berkata, "Apa maksudmu? Ini kan imut." Lalu Zaemon tersenyum dan dengan wajah merahnya dia berkata, "Aku sangat setuju dengan pakaian seksi seperti itu." Mendengar obrolan mereka yang tidak bermakna itu, Ryu hanya tertawa. Tapi setelahnya dia berkata, "Apa kalian bersenang-senang? Sepertinya kalian bertiga masih sibuk. Maaf sangat mendadak meminta tolong kepada kalian." Saat itu mereka bertiga berkata, "Jika itu untukmu, apapun akan kami lakukan." Setelah itu Asta pun berhasil dipulihkan dan pelatihan dia pun berlanjut hingga malam. Tapi Asta dihajar habis-habisan oleh mereka bertiga. Kini pelatihannya sudah berakhir dan Asta hanya terbaring kelelahan di atas batu besar. Asta berkata, "Tidak ada satupun dari mereka yang menggunakan sihir atau yang mereka sebut Yojutsu itu. Z10 ini sangat luar biasa. Bertarung jarak dekat dengan mereka berempat membuatku sadar bahwa orang yang berbeda memiliki cara yang berbeda juga dalam menggunakan Z10. Jika kekuatan output total Z10 seseorang adalah 10, beberapa mungkin akan menendang 2 kali dengan setiap tendangan berkekuatan 5, tapi yang lainnya akan memukul 5 kali dengan masing-masing 2 kekuatan dalam setiap pukulannya. Padahal menggunakan Z10 dengan sempurna saja sudah sangat susah, tapi aku pun masih harus belajar memanfaatkan celah musuh." Asta saat itu memandang ke atas langit yang menurutnya di Hinokuni langitnya sangat berawan. Dia pun memikirkan apa yang kira-kira sedang dilakukan yang lainnya di kerajaan Clover. Kemudian setelah itu datang Ichika menghampiri Asta. Asta pun langsung menyapa Ichika, tapi dia kebingungan memanggil Ichika dengan kata panggilan apa karena dia tidak tahu umur Ichika berapa. Akhirnya Asta berkata, "Ngomong-ngomong, umurku 18 tahun. Kalau kau berapa?" Ichika menjawab, "Aku 24 tahun." Dan Asta terkejut mendengarnya. Dia berkata, "Serius? Padahal tadi aku mengira kita itu sebaya." Ichika terlihat kesal. Dia berkata, "Maksudmu aku kelihatan kekanak-kanakan sepertimu?" Asta panik. Dia berkata, "Bukan seperti itu. Maksudku kau terlihat awet muda. Bagaimana kalau aku panggil Kak Ichika?" Ichika berkata, "Hentikan itu. Panggil Ichika saja. Aku kesini karena Ryuya sama memintaku untuk menjagamu." Walaupun terlihat seperti itu, Ryuya sama sebenarnya sangat sibuk. Administrasi Hinokuni ini masih belum stabil. Dia menggunakan Tengensu untuk mengatur negeri ini. Mata kanan Ryuya sama bisa melihat semua kejadian apapun yang terjadi saat ini. Asta cukup terkejut dan juga
Ichika kebingungan. Dia berkata, "Tengensu, apa maksudnya itu? Bukankah itu tidak terlalu mengesankan?" Mendengar ucapan Asta, Ichika lepas kendali. Dia marah menggebu-gebu seperti anak kecil yang idolanya sedang diejek. Ichika berkata, "Dasar bodoh, walaupun Ryuyasama tidak memiliki Yoryoku, dia tetap bisa menyatukan Hinokuni dalam masa pertikaian dengan menggunakan penglihatan, kebijakan, dan popularitasnya. Orang asing sepertimu tidak mungkin memahaminya." Ya, sudah pasti tidak. Ryuyasama itu sangat luar biasa. Setelah itu Ichika pun mulai tenang kembali. Lalu dia berkata, "Dan orang terhormat itu kini memerintahkanku untuk melatihmu. Walaupun aku tidak suka kepadamu, jika itu demi dirinya, aku akan tetap melakukannya. Begitulah rasa percayaku kepadanya. Dan itu bukan hanya karena dia adalah sang shogun, tapi dia sudah menyelamatkanku. Aku berhutang besar kepadanya." Mendengar itu Asta pun tersenyum. Lalu dia berkata, "Sepertinya teman masa kecil dan adik Kapten Yami itu sama-sama orang hebat. Ki milikmu dan Ryo sama-sama mirip dengan Kapten Yami. Aku pun berhutang besar kepada Kapten Yami. Dia adalah orang pertama yang mengakui mimpiku, dan dia sudah membantuku membuatkan jalan untuk mewujudkannya. Kakakmu itu adalah kebanggaan bagi Black Bull. Ya, memang walaupun dia tidak sopan, jahat, dan suka memerintah seenaknya." Saat Asta sedang asik membicarakan Kapten Yami, tiba-tiba Ichika menghentikannya. Dia berkata, "Berhentilah membicarakan pria itu." Asta bertanya, "Maksudmu Kapten Yami? Kenapa? Apa kau tidak tertarik untuk lebih tahu tentang kakakmu sendiri?" Ngomong-ngomong, Kapten Yami mengatakan bahwa dia tiba di kerajaan Clover setelah kapalnya karam saat memancing. Lalu dengan nada dan ekspresi sinis, Ichika berkata, "Melihat sifat dia, itu pasti omong kosong. Pria itu adalah orang paling brengsek. Aku tidak mau mendengar apapun tentang dirinya." Asta terkejut mendengar hal itu. Dia mencoba meyakinkan bahwa Kapten Yami adalah orang baik. Asta berkata, "Kenapa kau mengatakan hal seperti itu? Memang benar dia sedikit kasar." Tapi sebelum Asta menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Ichika berkata, "Pria itu sudah membantai seluruh klan kami." Kemudian muncul ingatan singkat Ichika tentang masa kecilnya bersama Yami. Saat itu Ichika kecil sedang mengejar Yami. Sepertinya mereka berdua akan pergi memancing. Yami berkata, "Hei, tetaplah di dekatku Ichika." Ingatan itu berakhir. Kemudian Ichika menceritakan kisah Yami di Hinokuni kepada Asta. Ichika berkata, "Klan Yami adalah keturunan dari kelompok pembunuh yang dikenal sebagai Kijin. Leluhur kami mengukir nama mereka itu melalui pertarungan di berbagai medan perang pada masa peperangan. Sebagai samurai, mereka dipercayakan untuk melindungi Hinokuni. Dari 5 provinsi di Hinokuni, mereka menjaga provinsi milik keluarga Ryudo. Menurut legenda, provinsi itu adalah tempat di mana naga berkepala 5 mengamuk yang kemudian ditenangkan oleh Dewi Surgawi. Yoryoku naga berkepala 5 itu bocor dan tumpah ke laut, sehingga mengubah laut menjadi keruh dan berwarna hitam. Dan hal itu dikatakan mengakibatkan distorsi ruang dan waktu yang menghubungkannya ke dunia bawah. Kemudian terjadi kilas balik. Saat itu Yami kecil sedang dilatih oleh ayahnya. Ayahnya berkata, "Omong kosong, kita ini adalah keturunan pengguna pedang iblis, dan aku hanya diminta untuk duduk diam melindungi sebuah wilayah terpencil. Mana mungkin aku bisa melakukan hal itu? Dara dan Yoryoku klan kita bergejolak. Kau setuju kan, Sukehiro?" Yami yang saat itu sudah terjatuh karena pukulan dari ayahnya berkata, "Hanya ayahku yang akan mengatakan hal seperti itu." Kemudian Ichika yang ada di belakang Yami menghampiri Yami yang terluka. Dia melihat ke arah ayahnya dengan tatapan sedih. Tapi ayahnya merasa terganggu dengan tatapan Ichika itu. Ayahnya berkata, "Ada apa dengan matamu itu? Kau terlihat sama persis seperti dia yang melahirkan seorang gadis lalu mati meninggalkan kita. Seseorang yang tidak bisa bertarung tidak dibutuhkan di klan ini." Ayahnya langsung memukul Ichika menggunakan pedang kayu. Hanya saja Yami berhasil menahannya menggunakan pedang kayu juga yang saat itu teraliri sihir kegelapan. Yami berkata, "Sudah cukup dasar ayah brengsek." Melihat hal itu, ayahnya justru sangat senang. Dia berteriak, "Putra kaisar itu memang punya Yoryoku yang besar, tapi aku yakin kau pasti lebih kuat darinya. Kaulah yang akan mewarisi gelar terkuat klan kita, yaitu Kijin Sukehiro." Tapi saat itu Yami tidak peduli. Dia membawa Ichika langsung pergi meninggalkan ayahnya sambil berkata, "Omong kosong, aku mau pergi memancing saja. Ayo Ichika." Lalu ayahnya berkata, "Saat kau kembali, kita akan berlatih lagi." Laut di provinsi tempat tinggal klan Yami benar-benar hitam sesuai legenda, dan Yami memancing di sana. Dia mendapatkan sebuah ikan kembung yang sudah bermutasi memiliki tanduk seperti iblis karena terkontaminasi air laut hitam itu yang dikatakan tercemar Yoryoku naga berkepala 5 sehingga terhubung ke dunia bawah. Orang-orang di sana terkesan dengan kemampuan memancing Yami. Mereka berkata, "Itu ikan kembung oni. Yang besar seperti itu susah ditangkap, tapi ikan itu tidak bisa dimakan karena beracun. Hanya saja masih ada bagian yang bisa dimakan dan rasanya enak sekali. Kau punya bakat memancing, Sukehiro." Ichika pun terkesan dengan kakaknya itu. Setelah itu dari kejauhan datang seseorang menghampiri Yami sambil berkata, "Sedang bersenang-senang ya? Kalau begitu izinkan aku bergabung." Orang itu ternyata Ryu kecil. Orang-orang di sana berkata, "Wah, ternyata dari keluarga Ryudo. Tunggu, kalau kau ikut memancing dengan kami, kimonomu bisa kotor." Ryu berkata, "Tenang saja, aku ini suka
memancing. Lalu Yami berkata, "Pengawasmu akan marah lagi, Ryu." Sementara Ichika menyapa Ryu dengan berkata, "Halo Ryuya sama." Ryu berkata, "Yo Ichika, dan tolong panggil aku Ryu saja sama seperti Yami memanggilku." Lalu Yami berkata lagi, "Tidak peduli seberapa akrab kau dengan Ichika, dia tidak akan berubah." Ryu berkata, "Jangan berkata seperti itu Yami. Aku tidak peduli apa statusmu dan seberapa banyak Yorioku yang kalian punya. Yang kuinginkan adalah semua orang di negeri ini bisa hidup dan tertawa bersama." Dari sini kita mengetahui bahwa Ichika sudah terlihat sangat mengagumi Ryu sejak kecil. Lalu Yami berkata, "Ryu, kau ini terlalu peduli dengan dunia hingga bisa memiliki mimpi seperti itu." "Ya, walaupun aku tidak membenci mimpi seperti itu." Kilas balik selesai, Ichika berkata kepada Asta, "Aku pun berpikiran yang sama seperti dia, tapi ucapannya itu palsu. Dia sama seperti yang selalu dikatakan ayah. Dia sama seperti ayah. Tidak, dia bahkan lebih seperti seorang Kijin daripada ayah. Di umurnya yang ke-13, dia membunuh ayahnya sendiri dan seluruh klannya. Dan kemudian dia mengabaikan kami, kabur dan hidup di negara asing bersama orang-orang sepertimu. Dan kau percaya orang seperti dia, berani-beraninya kau seperti itu." Tapi saat itu pandangan Asta terhadap kaptennya tidak berubah. Dia berkata, "Pasti ada kesalahan. Kapten Yami tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Aku percaya pada Kapten Yami yang aku lihat sendiri." Mendengar hal itu, Ichika semakin murka. Dia berkata, "Jangan main-main denganku dasar cebol. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Itu adalah kenyataan." Lalu Asta berkata, "Kau pasti salah. Bahkan walaupun kau adalah adik Kapten Yami, aku menolak untuk mempercayai ceritamu." Kemudian Ichika langsung mengeluarkan gulungan sihirnya. Dia berkata, "Kalau begitu, tunjukkan padaku kekuatan yang kau latih di bawah orang itu. Kita akan lanjutkan latihanmu seperti yang kau inginkan. Aku akan menggunakan seluruh kekuatanku, dan aku tidak peduli lagi jika ini akan membunuhmu." Saat itu Ichika menggunakan sihir kegelapan prajurit hitam berjubah gelap, di mana kini seluruh tubuhnya mengenakan kostum samurai yang terbuat dari sihir kegelapan. Asta yang melihat itu sangat panik dan mengeluarkan banyak keringat. Tapi momen itu mengakhiri alur cerita anime Black Clover season terbaru episode 192. Tetap nantikan kelanjutannya hanya di Animangatik.